Dari sini bahwa berarti produksi barang di Indonesia itu sangat bergantung kepada bahan baku dari luar negeri. Ketika ekonomi Indonesia mengalami pelemahan resesi di tahun 2020 karena pandemi, impor bahan baku juga langsung merosot. Tampak bahwa kita mengimpor barang paling banyak dari Cina ya. Kalau impor non migas kita sangat besar ya, sepertiga impor non migas Indonesia itu berasal dari Cina. Para pembelajar ekonomi bisa membayangkan yang namanya non-migas itu ya buah-buahan, bisa juga mesin, bisa juga HP. Berarti perdagangan Indonesia itu memang paling kuat hubungannya adalah dengan Cina. Kita mengekspor seperempat dari ekspor kita, mengimpor nyaris sepertiga dari impor non-migas. Bahwa bahan baku itu sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian Indonesia. Kalau bahan bakunya menurun berarti ekonomi Indonesia sebenarnya sedang kurang bergairah. Kita sudah belajar tentang struktur ekspor barang Indonesia. Dilihat dari macam barangnya. Tentu melihat macam ini ada berbagai cara ya. Begitu juga dengan negara tujuan. Nah sekarang bagaimana dengan impor? Impor berarti kita membeli dari pihak luar negeri. Hampir serupa dalam beberapa hal. Misalnya kita lihat macamnya. Hanya saja untuk impor ada jenis analisis yang berbeda dengan ekspor. Yaitu berdasarkan kelompok penggunaan. Jadi barang itu diimpor untuk apa saja. Nah kalau ekspor migas non-migasnya sama datanya. Kita kebetulan memang cukup banyak kita mengimpor migas ya. Tadi ekspor migas kita kan hanya sekitar 6,15%. Tapi kalau impor migas kita 16% lebih dari impor. Karena kita memang net importir terhadap migas. Sehingga non-migas kita impor hanya 83,85%. Nah adapun yang saya maksud dengan penggunaan tadi, barang ini diimpor semua, mau itu handphone, mau itu mesin, mau itu bahan baku, itu dipakai untuk apa? Oleh BPS dan umumnya di internasional dibagi jadi 3 kelompok. Ada yang disebut barang konsumsi, ada bahan baku atau penolong ya, bahan baku untuk berproduksi lebih lanjut, atau barang modal. Nah, jadi kalau barang modal itu biasanya adalah barang yang masa pakainya lebih dari setahun dan digunakan untuk berproduksi. Kalau bahan baku ya dipakai untuk berproduksi pada tahun tersebut, kurang lebih seperti itu. Konsumsi langsung dikonsumsi. Nah, ini menarik untuk dianalisis. Nah, salah satu informasi yang kita dapat pada tahun 2023 itu bahan baku itu mencapai 72,63% dari total impor. Sementara yang barang konsumsi 9,71%, yang sedangkan barang modal 17,6%. Nah, hanya ada informasi menarik di sini. Sebenarnya nanti kita bisa lihat gambarnya ya, tapi ini dulu. Nah, informasi dulu bahwa ini ada barang konsumsi, barang modal, bahan baku penolong. Ini versi data BPS. Dikasih dana bintang 1, berarti sementara datanya. Kemudian ini dari Bank Indonesia. Ada sedikit perbedaan dalam impor. BPS mencatatnya biasanya CIF, sedangkan Bank Indonesia FOB negara pengirim. CIF itu artinya harga sampai pelabuhan Indonesia. Kalau FOB negara ekspor berarti harganya dari tempat negara yang mengekspor ke kita. Nah ini menarik ya bahwa barang konsumsi memang hanya di kisaran 10%, bahan baku hampir 73%, barang modal sekitar 18%. Lalu sama dengan ekspor, ada juga informasi tentang HS2 digitnya. Ini menarik, kita bahan bakar mineral tadi juga termasuk ekspor yang cukup besar, tetapi di sisi lain, dia ekspor yang besar juga. Nah, memang kebanyakan kita mesin peralatan mekanis, mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya, kendaraan dan bagiannya, kalau ditaruh lebih bawah lagi nanti termasuk alat-alat elektronik seperti HP juga ada di belakang. Nah, misalnya kita lihat begini. Nah, ini untuk membandingkan selama beberapa tahun, memang tampak bahwa ekspor bahan bakulah yang porsinya terbesar. Konsumsi pelan-pelan naik, tetapi cenderung stabil. Sementara barang modal, ini semula stabil, menaik. Dari sini bahwa berarti produksi barang di Indonesia itu sangat bergantung kepada bahan baku dari luar negeri. Ketika ekonomi Indonesia mengalami pelemahan resesi di tahun 2020 karena pandemi, impor bahan baku juga langsung merosot. Konsumsi malah relatif tetap stabil. Ini contoh. Nah, ini tentu
perlu divariasikan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan lain sebagainya ya. Sedangkan dari sisi negara sama dengan ekspor. Nah, kita ternyata mengimpor barang terbesar, yang ini adalah data seluruh ekspor barang, migas dan non-migas, ini khusus non-migas. Nah, tampak bahwa kita mengimpor barang paling banyak dari Cina ya. Pemerintah memakai istilah Tiongkok sejak tahun berapa. Ya, kita pembelajar ekonomi tidak soal ya menyebut Tiongkok ataupun Cina. Nah, di sini nampak kalau impor non-migas kita sangat besar ya, sepertiga impor non-migas Indonesia itu berasal dari Cina. Para pembelajar ekonomi bisa membayangkan yang namanya non-migas itu ya buah-buahan, sayur-sayuran, bisa juga mesin, bisa juga HP. Tergantung tadi kan, kalau buah-buahan berarti langsung dikonsumsi misalnya seperti itu. Kecuali beberapa jenis buah-buahan yang mungkin mau diolah lagi, tapi jarangnya. Nah, tampak kita hanya Tiongkok, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, ini juga begitu. Nah, sebetulnya kalau mau analisis yang lebih dalam, lalu kita bisa melihat khusus dengan Cina bagaimana, ekspor bagaimana, impor bagaimana. Ingat, dalam kajian sebelumnya, kita ekspor ke Cina atau Tiongkok itu 25%. Berarti perdagangan Indonesia itu memang paling kuat hubungannya adalah dengan Cina. Kita mengekspor 1/4 dari ekspor kita, mengimpor nyaris 1/3 dari impor non-migas. Karena nah, sedangkan HS 2 digit, oh maaf, ini tidak HS 2 digit. Ini cara BPS lagi mengelompokkan berbasis HS 2 digit dengan modifikasi. Nah, ada 1 digit saja jadinya dia. Jadi 10 macam barang. Ini kita bisa melihat apa saja yang diimpor oleh Indonesia. Nah, ada porsinya juga. Silakan nanti di kajian-kajian berikut kita akan dalami masing-masing ini. Nah, ini negara asal kita perluas. Tadi kan berupa tabel, ini sekarang berupa grafik kan, jadi lebih kelihatan. Jadi bahwa Tiongkok 28,34%. Ingat, ini adalah seluruh barang. Kalau migas dan non-migas, kebetulan kita tidak banyak impor non-migas dari Cina. Kita tidak banyak impor migas dari Cina. Kita malah banyak ekspor ke sana. Kalau impornya kita dari Singapura, kemudian Malaysia, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Kuwait kalau migas. Sehingga porsinya kalau di total, dia menurun sedikit porsinya. Nah, bisa dilihat ya gambar ini. Nah, lalu umpama kita tertarik sebagai pembelajar ekonomi, mempelajari hubungan dengan masing-masing negara. Nah, saya ambilkan Cina saja dulu. Tentu kita bisa melakukan terhadap 10 negara yang utama tadi. Hati-hati juga ya, jangan sampai fokus kita hanya ke Cina. Ini fokus yang kurang kita analisis adalah misalnya India. Betapa kuatnya hubungan kita dengan India, baik dalam konteks terutama mengekspor. Dan kita surplus dengan India, banyak ekspornya dibandingkan impornya. Dengan Cina jadi defisit kan, kita banyak impor daripada ekspor, misal. Nah, lalu ini terkait dengan keseluruhan impor dari Cina, migas maupun non-migas, ini porsinya saja yang kita pakai. Ini nilai yang orange menunjukkan nilai dengan skala ini. Ini jadi nilainya mungkin mencapai berapa ini, sekitar 25 miliar ya. 25-26 miliar, ini prosentasinya 26,97%. Nah, ini lihat betapa porsi Cina ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun pada saat 2020 terjadi penurunan impor total, tapi dari Cina-nya tetap porsinya gede, karena yang lain turunnya lebih tajam. Nah, kurang lebih begitu. Saya ulangi sekali lagi, kita menganalisis impor barang, baik dari sisi macamnya, kemudian kegunaannya untuk apa saja, lalu yang lain lagi adalah tentang negara. Tentang guna tadi, saya kurang sempat menyatakan bahwa bahan baku itu sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian Indonesia. Dan itu kadang bisa membaca kalau bahan bakunya menurun, berarti ekonomi Indonesia sebenarnya sedang kurang bergairah.